Pak ya? Jumaini Kartaprawira. Jumaini Kartaprawira. Lahir di mana Pak? Solo. Di Solo. Solo. Tahun berapa Pak? Tahun 38. Tahun 38. Jadi mbahnya. Oh, mbahnya. Solonya boleh tahu persisnya di mana? Di kota Solo. Di kota Solo, Kepatean. Bisa ceritakan dulu kronologisnya bisa sampai sekarang tinggal di Belanda? Itu wah itu ya. ceritanya panjang. Ya. Saya dan teman-teman itu kan nggak langsung tujuannya tinggal di Belanda. Ya. Dulu kan dikirim kebanyakan teman-teman itu Ya. oleh pemerintah Soekarno. Ya. Tahun kira-kira 60-an gitu. Ya. Sebelumnya 65. Bapak dikirim di mana waktu itu? Langsung di Ke Belanda? Moskow. Ke Moskow untuk belajar apa Pak? Belajar hukum. Hukum. Di universitas apa? Pertama Universitas Persahabatan, kemudian saya melanjutkan di Universitas Lomonosov. Oh gitu. Di Moskow ya. Kemudian? Kemudian kan ada peristiwa G30S. Ya. Lah ya, kami itu nggak tahu apa itu G30S itu nggak tahu apa Ya. itu peristiwa G30S. Ya. Kita nggak tahu peristiwanya di Indonesia. Ya. Nah itu. Terus? Tetapi yang mengirim kami belajar itu kan pemerintah Soekarno. Iya. Lah kami terus mendukung pemerintah Soekarno, wong pemerintah Soekarno itu pemerintah kita. Iya. Nah itu. Lah dari situlah KBRI itu agaknya nggak senang. Sebab mendukung Soeharto. Iya. Lah gitulah. Lah dari situ ya terus paspor kami itu dicabut. Oke. Kalau Bapak, maaf nama siapa Pak? Sarmaji. Pak Sarmaji. Asli dari? Solo. Solo juga. Asli Solonya di mana? Di daerah Laweyan. Laweyan. Kelahiran tahun berapa Pak? 31. 31. Bisa cerita sejarahnya seperti Iya, semua seperti tadi? itu. Jadi saya bekerja dulu asal usulnya bekerja di Inspeksi Pendidikan Jasmani. Iya. Kemudian pindah ke Inspeksi di Biro Pemuda Kementerian PDK. Ya. Pendidikan. Kemudian dapat beasiswa dari pemerintah Tiongkok. Oh, di Cina ya, bukan di Rusia ya? Lain. Oh ya. Macam-macam. Terus? Nah, saya ke sana 30 September kan kami nggak ngerti. Iya. Jangankan kok kami, Iya. tamu Indonesia yang ke Tiongkok ketika itu satu pun nggak ada yang tahu. Kamu apa? Terus oleh itu kejadiannya kedutaan diambil alih oleh atas militer dari Angkatan Darat kolonel Iya. pangkatnya. Nah, kemudian ya ikut Soekarno atau ikut Soeharto. Ya, saya berangkat karena Soekarno ya ikut Soekarno, nggak akan ganti. Iya. Sudah saya tinggal sana menyelesaikan sekolah sambil menunggu saya mau kemana. Oleh pemerintah Tiongkok saya diizinkan tinggal di situ sampai saya mendapat tempat baru. Kemudian saya pergi ke negeri Belanda. Masuk Belanda tahun berapa Pak? 76. 76. Untuk mengatasi semua kesulitan itu saya berangsur-angsur mempunyai perpustakaan yang dinamakan Perhimpunan Dokumentasi Indonesia. Di mana itu Pak? Di Amsterdam. Di Amsterdam. Iya, terutama mengumpulkan bahan-bahan mengenai peristiwa 30 September. Iya. Dari segala macam penjuru dari kiri dan kanan. Ya. Kalau ada mahasiswa Indonesia yang sekarang untuk studi di perpustakaan bisa ya Pak ya? Ya, sudah dulu sudah ada. Sudah ada. Nah, Oke. saya ambil contoh ya dari ISS Ya. ada datang ke tempat saya karena perkara pertanian agraria. Ya. Mereka nggak punya undang-undang pokok agraria dan undang-undang bagi hasil. Ya. Land reform. Ya. Di tempat buku saya dibawa. Di bawah ya. Boleh. Oke. Banyak sering Iya. di sana. Heeh. Nah, itu aja kerjaan saya. Oke. Sama saudara masih ada kontak di tanah air? Oh iya. Masih. Nah, Oke. saya kasusnya sudah nggak ada. Oh iya. Sekarang Ibu nih, Ibu bisa ceritakan, maaf agak di sini Bu supaya agak terang sedikit. Saya nama saya Sulistyo Dewi. Siapa? Saya Sulistyo Sulistyo Dewi. Iya. Saya lahir di Jakarta tahun 37 Tahun 37. dan dikirim seperti juga saudara Jumaini Iya. ke Moskow untuk belajar. Oh, ke Moskow juga waktu itu ya, bareng berarti ya. Yang enggak bareng, dia naik rombongan. Oh iya, universitasnya beda juga sama Ya, kota. saya kedokteran. Kedokteran. Dan waktu di Moskow saya salah satu pimpinan PPI Uni Soviet Oh ya. sama tahun 65. Hmm. Dan saya belum selesai belajar, masih itu apa? Stagirovka itu praktek. Ya. Dan paspor saya dicabut. Ada angkatan saya angkatan pertama yang dicabut paspornya. Ya. Dan apa surat pencabutan ada. Oh.
Oke. Jadi kenapa saya tidak tahu. Nggak bisa pulang ya. Tapi sempat sekarang sudah bisa pulang ya. Nah, So- tengok Keluarga. Oke. Maaf, terima kasih ya Bu ya. Saya dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Pak. Nama saya Khalid Hamid. Khalid. Khalid Hamid. Dari mana Pak? Saya datang dari Medan. Oh dari Medan. Saya di zaman pemerintahan Bung Karno Ya. ditugaskan belajar ke Albania. Albania. Albania itu negeri kecil di Balkan. Nah, saya ditugaskan belajar untuk akademi jurnalistik. Oh iya. Kami tidak tahu menahu tentang kejadian di Indonesia pada tanggal 30 September itu. Nah, tapi karena kejadian itu, kemudian paspor kami dicabut karena kami tidak mau menyatakan mendukung Soeharto. Tidak. Kami dikirimkan oleh Bung Karno dan kami mengetahui Bung Karno adalah presiden yang sah. Kami tetap mendukung Bung Karno sebagai presiden. Iya. Oleh sebab itu paspor kami dicabut. Pada tahun 89, karena negeri Eropa Timur itu mengalami kekacauan, maka saya melarikan, meminta kuasa ke negeri Belanda. Oh, iya. Sejak itu sampai sekarang saya berada di negeri Belanda. Belanda ya. Itulah. Tapi untuk pulang sebagai warga negara Belanda, saya 2 tahun sekali berkunjung ke Medan. Ke Medan. Nah, Ya. ya itulah Oke. saya kira. Oke. Kalau Bapak asli dari mana Pak? Saya aslinya dari Bali. Dari Bali. Pasar. Nama saya Gede Arta. Iya. Sebelum saya dikirim ke luar negeri, saya pegawai negeri. Saya bekerja di Jakarta di perusahaan negara. Nah, oleh pemerintahan Soekarno, termasuk saya dikirim dan dites. Dites Nasekom dan Psikotes. Nah, menandatangani perjanjian kalau kembali harus bekerja sama pemerintah. Iya. Tetapi terjadi pergolakan tahun 65, paspor kami dicabut. Nah, saya nggak bisa pulang. Akhirnya pergi kemana-mana. Saya pernah ke Arab, ke Afrika, pernah ke sana. Terus kembali lagi ke Jerman. Nah, dari Jerman terus ke Belanda. Ke Belanda ya. Oke. Ya. Tapi keluarga masih bisa sering kontak-kontak ya? Keluarga Ya, masih kontak, syukur, tapi ya. banyak keluarga yang sudah jadi korban. Iya. Nah, Oke. Itulah yang saya Iya. sampaikan. Kalau untuk pesan untuk peringatan Sumpah Pemuda nanti mungkin? Iya. Pesan saya ya. Iya sebagai orang-orang tua kami ya. Pokoknya generasi muda sekarang ini kan penerus nanti yang Iya. untuk menatap masa depan. Iya. Itu generasi muda sekarang. Iya. Nah, saya pesan supaya ingat seruan Bung Karno jas merah. Iya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Iya. Loh, jadi sejarah lampau ketika perjuangan founding fathers kita itu mempunyai pengalaman-pengalaman yang hebat. Itulah yang harus kita pelajari kembali. Iya. Gitu. Kan ini sesungguhnya apa yang sudah ditemukan oleh founding fathers kita itu pada zaman Soeharto itu kan hancur lebur. Iya. Demokrasi diinjak-injak, HAM itu diinjak-injak, HAM diinjak-injak. Iya. Tahu ya? Tahu. 3 juta orang dibunuh. Iya. Di puluhan ribu dibuang ke Pulau Buru. Belum. Itu kan penyanyian. Nah itulah jadi kami menginginkan kepada generasi muda jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pelajari sejarah itu untuk diambil pengalaman-pengalamannya baik, yang baik. Mungkin saya kira banyak pengalaman baik, pelajaran baik itu untuk menatap masa depan. Ya. Sebab generasi muda itu adalah negara itu di tangan generasi muda gitu. Oke. Itu. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Mungkin suatu saat kami juga ingin ketemu dengan mbah-mbah juga. Ya. Bisa minta alamatnya siapa ya? Kira-kira kalau mau kontak kira-kira ingin ikut kumpulan-kumpulannya gitu. Oke.